Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Hapsah. Saya akan menjelaskan topik 8, yaitu tentang manajemen sumber daya manusia. Pengertian manajemen sumber daya manusia. Manajemen sumber daya manusia adalah bagian dari proses pencapaian tujuan perusahaan melalui pengorganisasian, penyusunan, personalia, pengarahan, mempertahankan serta pengembangan sumber daya manusia yang ada dalam organisasi. Pengelolaan sumber daya manajemen bersifat unik. Sumber daya manusia memiliki ciri khas yang unik, yaitu sifat manusia yang berbeda-beda satu sama lain, memiliki pola pikir, dan bukan benda mati. Ruang lingkup kegiatan pengelolaan SDM. Secara sederhana, maka proses yang dapat dilakukan oleh manajer personalia adalah sebagai berikut. Pertama, merancang dan mengorganisasikan pekerjaan serta melokalisasikan kepada karyawan. Yang kedua, merencanakan, menarik, dan menyeleksi, melatih, dan mengembangkan karyawan secara efektif untuk dapat melakukan pekerjaan yang telah dirancang sebelumnya. Yang ketiga, menciptakan kondisi dan lingkungan kerja yang dapat memuaskan berbagai kebutuhan karyawan. Yang keempat, mempertahankan dan menjamin efektivitas dan semangat kerja yang tinggi. Perencanaan, penarikan, dan seleksi sumber daya manusia. Pertama, perencanaan sumber daya manusia. Perencanaan sumber daya manusia adalah proses menentukan kebutuhan SDM dan menjamin bahwa organisasi memiliki jumlah dan kualitas yang sesuai dengan yang dibutuhkan pada saat yang tepat. Secara jangka pendek adalah pemenuhan terhadap kebutuhan tenaga kerja 1 tahun mendatang, dan jangka panjang adalah estimasi tenaga kerja dalam skala 5-10 tahun mendatang. Sistem perencanaan SDM ini memberikan manfaat bagi perusahaan karena 4 keuntungan, yaitu sebagai landasan bagi pengadaan tenaga kerja yang ekonomis dan efektif bagi perusahaan. Yang kedua, mengembangkan informasi dasar manajemen personalia untuk membantu kegiatan-kegiatan personalia dan unit-unit organisasi lainnya. Yang ketiga, mengkoordinasikan program-program personalia yang berbeda-beda, misal rencana penarikan tenaga kerja dan proses seleksi karyawan. Analisis pekerjaan, deskripsi pekerjaan, dan spesifikasi pekerjaan. Analisis pekerjaan yaitu proses penentuan tugas-tugas yang dapat dilakukan oleh seseorang dengan kualifikasi pengetahuan, keahlian, dan kemampuan. Proses tersebut meliputi pengumpulan, mengevaluasi, dan mengorganisasikan informasi tentang pekerjaan-pekerjaan. Setelah data diperoleh dari analisis pekerjaan, maka selanjutnya disusun deskripsi pekerjaan. Dengan kata lain, deskripsi pekerjaan adalah uraian mengenai profil pekerjaan secara menyeluruh. Sedangkan tahap berikutnya adalah menyusun spesifikasi pekerjaan, yaitu pernyataan mengenai siapa saja yang berhak untuk memegang pekerjaan tersebut, dengan melihat karakteristik manusia serta berpendidikan, pelatihan, pengalaman kerjasama, serta persyaratan fisik dan mental. Penarikan sumber daya manusia. Penarikan adalah proses pencarian dan memikat calon tenaga kerja yang mampu melamar sebagai karyawan perusahaan dengan kualifikasi yang baik. Seleksi sumber daya manusia. Proses yang dimulai dengan penyaringan awal yang diakhiri dengan pengambilan keputusan tentang siapa yang akan diterima. Secara umum, proses seleksi melewati tahap-tahap berikut: melengkapi formulir lamaran, wawancara awal dan wawancara lanjutan, tes seleksi, misalnya tes pengetahuan umum dan tes psikologi, pemeriksaan latar belakang calon tenaga kerja, tes fisik atau kesehatan, percobaan, yaitu suatu tahap yang harus dilalui oleh calon tenaga kerja dan diputuskan menjadi tenaga kerja yang tetap. Pelatihan dan pengembangan SDM. Pertama, masa orientasi. Masa orientasi melalui karyawan senior untuk mengajak karyawan baru berkeliling lokasi kerja. Orientasi berfungsi: pertama, menurunkan perasaan terasing, cemas, dan khawatir. Yang kedua, memiliki keberanian dalam bekerja. Dan pelatihan sumber daya manusia. Yang pertama, metode praktis, on the job training, dan yang kedua, metode presentasi simulasi di kelas.
Pengembangan sumber daya manusia. Jadi dengan kata lain ada 2 tahap dalam pengembangan sumber daya manusia, yaitu melalui pelatihan dan mengembangkan keterampilan. Manfaat pelatihan dan pengembangan. Secara jangka panjang, pelatihan dan pengembangan memiliki manfaat bagi karyawan dalam menunjang karir dan pengembangan keterampilan di masa mendatang. Bagi perusahaan, program ini merupakan investasi jangka panjang untuk sukses dalam bisnis melalui orang-orang yang berkualitas di bidangnya. Penilaian prestasi karyawan. Yang dilihat pertama, penetapan standar prestasi. Yang kedua, mengkomunikasikan standar kerja. Yang ketiga, mengukur prestasi. Yang keempat, mendiskusikan hasil pengukuran dengan karyawan. Yang kelima, mengambil tindakan atau koreksi. Dan yang terakhir, menggunakan hasil evaluasi untuk mengambil keputusan. Kompensasi atau balas jasa terhadap karyawan. Kompensasi adalah semua jenis imbalan yang diterima karyawan atas pengorbanan dan untuk kerja sebagai anggota organisasi. Untuk pekerja tingkat bawah, lebih menekankan pada ukuran umum berapa upah yang diterima untuk pekerjaan sejenis, sedangkan pekerjaan tingkat menengah dan tingkat tinggi menekankan pada kelayakan upah atau gaji yang ia terima dengan modal yang dimilikinya, seperti pengalaman kerja, tingkat pendidikan, dan tanggung jawab yang dipikul bila bekerja. Keadilan dalam kompensasi. Perusahaan harus menerapkan prinsip keadilan dalam menetapkan kebijakan kompensasi. Bila dilihat dari persepsi karyawan, prinsip keadilan dipengaruhi oleh 2 faktor, yaitu 1. Rasio antar kompensasi dengan masukan-masukan input seseorang yang berupa tenaga, pendidikan, pengalaman, daya tahan, dan lain-lain. Yang kedua, perbandingan rasio tersebut dengan yang diterima oleh orang lain. Perbedaan-perbedaan kompensasi berdasarkan tanggung jawab, kemampuan, pengetahuan, produktivitas, dan keahlian manajerial. Sedangkan perbedaan ras, kelompok, atau jenis kelamin akan ditentang oleh karyawan. Selanjutnya adalah proses dalam kebijakan kompensasi. Metode yang dapat digunakan dalam melaksanakan kebijakan kompensasi adalah dengan analisis pekerjaan, evaluasi pekerjaan, survei pengupahan dan penggajian, rencana-rencana kompensasi variabel. Jenis-jenis kompensasi. 1. Keuangan, langsung berupa pembayaran upah. 2. Pemberian kompensasi pelengkap atau tidak langsung, yaitu pemberian pelayanan dan fasilitas kepada karyawan. Selanjutnya, implementasi keputusan terhadap karyawan. Pertama, promosi. Promosi adalah perubahan yang menuntut tanggung jawab yang lebih besar dengan peningkatan gaji sebagai kompensasinya. Yang kedua, transfer. Transfer adalah perpindahan pekerjaan secara selera, dalam arti bahwa posisi baru memiliki tanggung jawab dan penggajian yang sama dengan pekerjaan sebelumnya. Yang ketiga, demosi. Demosi merupakan perpindahan dari suatu posisi ke posisi lain yang memiliki tingkat tanggung jawab dan penggajian yang lebih rendah. Demosi dilakukan oleh pihak manajemen untuk memberikan hukuman kepada karyawan akibat kinerjanya yang semakin memburuk sebelum dilakukan tindakan pemberhentian. Sekian penjelasan dari saya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.